Beberapa pantun sudah masuk ke @akipagitv1. Saya bacakan beberapa di antaranya ya. Ini terima kasih @eko_danies. Sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan, si Inem lagi tebar kebaikan. Di Indonesia ada pemerintahan, jangan marah kalau ada gambar kritikan. Waduh. Kita lanjut lagi. Ini terima kasih juga buat @elmaya.ws. Pagi cerah enaknya nonton TV One di depan layar. Topiknya hangat, suara hostnya enak didengar. Walaupun banyak kritik hanya berupa gambar, apapun itu tetap jadilah bijak sebagai pendengar. Nah itu menjadi, kita diberi telinga dua untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi apakah penjelasan dari Bang Faldo tadi sudah cukup menjawab ini penjelasan teknis Bang Refli? Oh kalau gitu saya bisa pantun juga Oh, dengan iya, silakan. Boleh, Bang Bang Faldo juga Refli. bisa siapkan pantun Bang Faldo. Nanti hadiahnya langsung dari Bang saya Faldo. gini. Nah, apa tuh? Ya. Nah, coba Faldo bisa nggak membalasnya cepat ya kan? Sebuah berita menjadi viral. Oke. Dia viral selama sepekan. Cakep. Ya kan? Di mana-mana ada mural, langsung dihapuskan kalau kritikan. Wah, Mau dijawab nggak Bang Faldo? dijawab nggak Bang Faldo? Masih disusun pantunnya. Itu bener loh itu. Ralkan. Itu udah bagus terimanya. Iya, ritme. Iya, viral, mural. Hadiahnya nanti Pekan dari Bang kritikan. Faldo aja lah, jangan dari Aki Pagi. Gak sanggup Aki Pagi ngasih. Saya nggak balas pantunnya sih, tapi dari tadi saya kepikiran kalau tugas di status Mensesnek ini dalam 1 bulan bisa lah saya kejar. Tapi yang paling berat itu tantangannya itu melanjutkan Bang Refli ini. Benchmarknya orang top soalnya. Ini udah 1 bulan udah Oke Bang Refli, saya minta komentar Anda Bang Refli. Saya minta komentar Anda dari yang dituturkan oleh Bang Faldo tadi. Iya, sekali lagi ya. Yang saya sering kritik di negara kita ini adalah soal governance ya. Jadi good governance dan clean government. Jadi governance-nya ini begini, kalau kita bicara mengenai suatu aturan, maka yang jadi masalah kadang-kadang kejelasan dari aturan tersebut. Misalnya tadi Faldo mengatakan bahwa wah ini urusan pemerintahan daerah, nothing to do dengan urusan pemerintah pusat. Secara teknis mungkin iya, karena ruang itu mungkin milik pemerintah daerah kan begitu. Tapi substansi kadang-kadang milik pemerintah pusat, itu jangan lupa ya. Nah, karena kita kan kadang-kadang kalau misalnya negara itu tidak cukup terbuka, maka biasanya banyak the invisible hand-nya, ya kan? Tangan-tangan tak terlihat. Apalagi kalau itu terkait dengan sebuah kritik. Nah, kritik yang paling peka sekarang ini adalah memang yang terkait dengan PPKM. Yang saya katakan sebenarnya kalau kita bicara governance, itu PPKM itu nggak jelas dasar hukumnya sebenarnya. Karena kalau kita misalnya menjadikan undang-undang sebagai sebuah rujukan, maka undang-undang yang nomor 8 tahun 2016 itu, nomor 6 tahun 2018 itu tentang kekarantinaan kesehatan, itu hanya mengatur mengenai karantina, ya, entah itu karantina wilayah, karantina rumah sakit, penutupan wilayah, dan PSBB. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Nah tiba-tiba di turunan-turunan bawahnya kita nggak jelas PPKM level 1, level 2, level 3, level 4 itu aturannya dari mana kalau kita bicara governance. Kan tidak cukup kalau aturan itu hanya setingkat peraturan di bawah undang-undang. Karena kalau peraturan itu di bawah undang-undang berarti kan dari sisi hierarki hukum itu kan menyalahi aturan. Karena kita tahu bahwa hierarki hukumnya itu peraturan di bawah kan tidak boleh mengalahkan peraturan yang di atas. Itu. Nah, cuma persoalannya adalah kita ini sudah kebiasaan bukan hidup dengan sebuah aturan sebagai komitmen negara kita, negara hukum, rule of law, tapi hidup dengan sebuah perintah, bahkan perintah lisan misalnya, surat edaran dan lain sebagainya, yang itu lebih powerful ketimbang sebuah aturan atau hukum yang sudah disepakati. Ya, saya kasih contoh, ada aktivis ya, yang masa tahanannya habis. Demi hukum, dia harusnya bebas. Tetapi rupanya kalah dengan WhatsApp, pesan WhatsApp. Nah ini yang menurut saya yang harus kita tegakkan. Saya misalnya soal cinta negara lah ya. Jadi kan kita ingin membangun negara ini dengan sebuah sistem yang baik. Bukan sebuah dengan kekuasaan yang baik saja, tapi dengan sistem yang baik. Sehingga tindakan-tindakan kekuasaan itu
yang tadi kata Faldo ada bilang vandalisme dan lain sebagainya misalnya, itu harus ada dasarnya. Sehingga ketika digugat orang, dipermasalahkan orang, maka kekuasaan pemerintah bisa menunjukkan bahwa ini loh, kan punya dasar yang solid, sehingga Anda bisa mengeceknya di peraturan yang ada. Begitu. Iya. Oke. Bang Faldo, Anda tadi merefer ke Pemda ya, atau karena secara teknis kan seperti itu. Nah, tapi kalau saya bukan kepala daerah sih, ya kan. Tapi kalau saya mengandai-andaikan kepala daerah, saya berpikir gini, loh kok jadi dilempar ke saya? Kan kebijakan PPKM yang buat kan pusat gitu loh maksudnya. Berarti sekarang berbicara soal substansinya nih Bang Faldo. Ya. Jadi kan tahun lalu itu kan polisi itu baru saja ungkap ya pelaku vandalis yang terorganisir dengan seruan provokatif di saat pandemi ini. Di Tangerang juga gitu. Jadi krisis saatnya membakar. Misalnya kata-katanya begitulah. Coret musola lah di Kabupaten Tangerang gitu. Jadi saya kafir kalau nggak salah gitu coretannya seingat kita ya. Nah makanya aparat perlu selidiki kan motifnya. Gitu. Aparat langsung tutup gambarnya setelah dapat laporan. Gitu. Kita dalam situasi begini kan butuh persatuan gitu. Kita dalam situasi begini juga adu domba ini kan bahaya sebenarnya gitu. Nah, apakah ini ada niatan provokasi yang sama? Kita kan perlu ungkap gitu. Ini juga tapi kalimat ini apakah cukup provokatif Bang Faldo? Ini kan kalimatnya kan kalimat kayak dari nurani masyarakat juga gitu loh ibaratnya. Ya, sebenarnya sih kita kan secara konten itu kan tidak ada masalah, itu hak juga. Tapi kan kita serahkanlah jika seandainya ada ke kepolisian, jika ada dugaan serupa ini, agar tidak ada upaya memperlambat upaya penanganan pandemi. Kan memang itu dari fokus kita ya. Nah jadinya kan kalau seandainya tadi dibicarakan masalah konten, kita nggak ada masalah gitu. Memang hak juga gitu. Tapi kan dalam hal ini, kita kan juga perlu menelisik lebih jauh gitu loh. Menelisik lebih jauh karena kan memang upaya adu domba ini yang kita khawatirkan sekali gitu. Nah, jadi justru dari kami ya fokus pemerintah yang penting harus pastikan semua strateginya optimal gitu loh. Kami memang tidak punya tugas utama buat urusin mural gitu ya. Serahkan itu ke seniman-seniman kita yang jago lah gitu ya. Mural kita kan disegani di dunia sebenarnya. Kita serahkannya ya ke pejabat-pejabat daerah terkait karena itu memang wewenangnya gitu. Kami tidak paham urus mural ya. Jadi banyak yang ahli pokoknya. Fokusnya adalah tidak boleh ada kerumunan. Jangan sampai ada tindakan yang memancing perpecahan. Ada mungkin yang ingin kita pecah, tidak semua juga yang mau bersatu gitu. Tapi itu tidak dibenarkan aparatur ya. Jadi tentunya itu tidak bisa dibenarkan aparatur gitu. Nah itulah pemerintah daerah dan kepolisian menegakkan aturan. Kami percaya itulah. Bagi sebagian kelompok mungkin beranggapan ya kenapa sih mesti harus jauh-jauh mikirnya ke adu domba Bang Faldo. Ini sebetulnya gampang kok menyelesaikannya, mungkin tepat dan terarah bansosnya atau mungkin disesuaikan saja kalau memang sudah terkendali COVID-nya dilonggarkan. Seperti itu aja kan Bang Faldo? Ya, yang kontennya yang kritis sekali lagi Mas, nggak ada masalah gitu ya. Dan upaya-upaya kita dari pemerintah untuk penanganan COVID kan juga sedang berjalan gitu ya. Karena kan kita masuk ke fase mengelola pandemi ini dalam level keorganisasian. Tapi kan memang pernah ada preseden sebelumnya, itu yang pengen kami jelaskan juga gitu loh. Bahwa itu yang ingin kita hindari, preseden sebelumnya ada yang diungkap pelaku vandalis terorganisir dengan seruan provokatif gitu loh. Nah, presidennya apa gitu loh. Nah, itu yang tadi sempat kita sampaikan gitu. Nah, oleh karena itu upaya provokasi presidennya sudah ada gitu. Kita nggak mau lagi dong kayak gitu gitu loh. Jadi upaya provokasi yang terjadi, presiden yang terjadi, pandemi sedang berjalan penanganannya gitu. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu kita dalami gitu, dan tentu kita serahkan ke kepala kepolisian dan itu yang perlu kita hindari. Jadi ini langkah antisipatif untuk hal itu. Langkah antisipatif diserahkan kepada pihak kepolisian, berarti sudah bicara soal aturan dan juga hukumnya. Nih Bang Refli, ini yang kemudian perlu diketahui masyarakat ketika aku mau menyuarakan sesuatu, aduh aturannya apa dulu ya, hukumnya apa dulu ya gitu. Jadi bingung menyampaikannya. Iya, sebenarnya kan saya katakan yang namanya aspirasi itu kan tidak boleh dilarang.
Ya, jadi misalnya kritik itu sekeras apapun, apalagi cuma Tuhan kami lapar gitu ya. Itu saya kira malah itu ekspresi seni bahkan ya, puisi begitu ya. Karena itu menurut saya tidak ada alasan dari sisi substansi itu dihapuskan. Nah kalau misalnya itu terkait dengan soal teknis tadi bahwa di tempat itu dilarang untuk membuat sebuah ekspresi katakanlah hati nurani, maka pemerintah ya itu harus menyediakan tempat yang bisa. Jadi saya kadang-kadang kita mudah sekali terjebak dalam sebuah penilaian bahwa sebuah kata itu akan menjadi provokasi, sebuah kata itu akan memunculkan perpecahan dan lain sebagainya, yang tafsirnya itu diserahkan pada negara. Dan negara itu bisa petugas lapangan. Nah, ketika petugas lapangan itu ditanya, Pak, Bapak dasar hukumnya apa misalnya? Dia sendiri tidak bisa menjawab, main pokoknya biasanya. Sama seperti kemarin itu ya, misalnya soal penangkapan seorang dokter di Palembang. Di daerah Sumatera Selatan. Saya misalnya ya, saya tidak menyebutkan namanya. Itu kan orang kan bertanya-tanya, loh, ini masalah private, masalah privat, kok bisa melibatkan sebuah kekuasaan datang dari Jakarta, lalu menangkap dan lain sebagainya, padahal soalnya adalah soal privat. Nah ini yang menurut saya, kadang-kadang negara tuh eksesif ya, terlalu berlebihan dalam menyikapi suatu hal. Padahal menurut saya, kalau kita misalnya membangun negara ini dengan konsep open society, maka enak negara ini sesungguhnya ya. Tadi apalagi saya tidak pernah mengatakan yang hal-hal seperti itu ya, misalnya Pak Jokowi, PKI dan lain sebagainya, karena saya pun bukan orang yang suka menghina kan. Tetapi kalau itu kritikan dan kritikan itu ditujukan pada sebuah jabatan, misalnya presiden, wakil presiden, menteri, maka saya selalu punya konsep bahwa yang namanya presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu adalah bukan orang, dia adalah sebuah jabatan. Sehingga tidak sepantasnya kalau jabatan itu tersinggung. Kalau itu ditujukan pada pribadi, misalnya Jokowi himself, maka itu yang tidak boleh. Tapi kalau ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, itu adalah konsekuensi dari jabatan. Nah kalau kita lihat misalnya, ini kan seperti pembagian peran ya antara the state dan civil society. Sekarang Faldo menjalankan perannya sebagai part of the state, bagian dari negara. Nah, saya menjalankan peran saya sebagai bagian dari society. Jadi ada check and balance. Yang jadi masalah adalah ketika suara state, suara negara itu ditampung terus-menerus sebagai suara kebenaran, suara persatuan, dan suara society sebagai suara provokasi, suara untuk memecah belah. Nah, disitulah masalahnya. Jadi ada ketidakseimbangan antara siapa yang bisa menafsirkan. Nah, kalau negaranya itu negara yang benar, itu kita tidak bicara begitu karena aturannya jelas. Tapi kalau aturannya itu diserahkan kepada interpretasi petugas, ya sudah, maka petugas itu adalah petugas yang merupakan bagian dari negara dan dia akan selalu punya state bias, jadi dia bias terhadap negaranya. Maka cita-cita kita membuat open society, masyarakat yang terbuka, yang demokratis, yang berani menerima perbedaan, yang melindungi segenap bangsa, itu tidak akan terjadi. Karena penguasa yang saya katakan tadi mestinya tidak harus tersinggung, senantiasa tersinggung karena mereka memanfaatkan jabatan itu kadang-kadang untuk melindungi personal interestnya, private interestnya, ya, ada konflik of interest di sana, ada bisnis di dalam kekuasaan, ya kan, ada oligarki di dalam kekuasaan, sehingga orang-orang itulah yang biasanya tidak mau dikritik, karena dia tidak mau kemudian urusan-urusan privatnya yang masuk ke dalam urusan negara itu kemudian diutak-atik orang. Baik, Bang Refli. Perlu kedewasaan dalam bernegara ya ternyata ya, dari masyarakat maupun juga dari negaranya. Terima kasih Bang Refli. Bang Refli Harun. Sedikit boleh nggak? Sedikit saja, waktu kita sudah tipis sekali soalnya. Ya, jadi memang yang mau saya jelaskan kenapa butuh cepat-cepat penghapusan dari aparat itu, karena itu ada presidennya, bukan perintah dari siapa-siapa. Jadi kalau konten moral yang arti kita juga senang Bang Refli ngelihatnya ya. Nah, karena memang kalau untuk konten kritis kita dukung, namun ada langkah antisipatif yang perlu kita lakukan. Ada presiden yang ingin kita hindari lebih awal. Jadi kalau masalah konten kita nggak masalah. Karena yang lalu itu pelaku vandalis yang akan coret tempat umum seluruh Jawa itu kan sudah ditangkap polisi.
memang ada mens rea-nya untuk provokasi gitu. Oke. Nah ini yang perlu kita hindari dan kita perlu antisipasi sebelumnya. Oke. Mens rea-nya itu ada gitu loh untuk provokasi gitu. Oke, dicegah provokasi tapi dicegah juga masyarakat jangan sampai kelaparan juga Bang Faldo. Terima kasih atas waktunya. Semuanya jalan. Baik, terima kasih Bang Faldo, Bang Refli. Iya, oke. Selamat pagi, Saya sehat selalu selalu. untuk Anda berdua ya. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.